Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, hidayah, serta ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi langkah hidup kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah engkau merasakan sebuah luka yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata? Luka yang tidak datang dari hantaman fisik, tetapi dari ketulusan yang dibalas dengan pengkhianatan, dari kebaikan yang dibalas dengan kejahatan, dari kasih yang dibalas dengan hinaan, serta dari kepedulian yang diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada. Dunia ini, saudara-saudaraku, tidak selalu berjalan sebagaimana harapan kita. Ada waktu di mana kebaikan dianggap sebagai kelemahan, kejujuran dianggap sebagai kebodohan, dan niat baik disalahpahami seakan-akan kita memiliki maksud tersembunyi di balik setiap tindakan. Banyak orang menjalani hari-hari mereka dengan hati yang penuh luka karena kebaikan mereka tidak dihargai, bahkan seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak mengerti makna ketulusan. Namun, apakah semua itu menjadi alasan bagi kita untuk berhenti berbuat baik? Apakah itu berarti kita harus berubah menjadi pribadi yang penuh kemarahan dan kebencian hanya karena manusia lain tidak mampu membalas kebaikan dengan kebaikan? Para sufi mengajarkan kepada kita bahwa sifat manusia tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan seberapa besar nilai amal kita. Karena balasan dari manusia tidak pernah sebanding dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah letak ujian terbesar bagi orang-orang yang berusaha untuk ikhlas dalam setiap kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan ketika dunia tidak menghargai niat baik kita, Allah tetap melihat setiap usaha, setiap air mata yang jatuh saat kita bersabar, dan setiap luka yang kita sembunyikan dengan senyuman. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan mengenai bagaimana para sufi memahami ujian kebaikan yang dibalas dengan kejahatan, izinkan saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk mensubscribe channel ARS Pandangan Hidup. Karena dengan menekan tombol subscribe, engkau telah ikut serta dalam menyebarkan nilai-nilai hikmah, ketenangan, serta pelajaran hidup yang insya Allah akan semakin memperkuat hati kita dalam menghadapi kerasnya dunia ini. Dukunganmu sangat berarti agar semakin banyak orang dapat menonton kajian penuh hikmah seperti ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar mengenai pengalaman hidupmu ketika kebaikan dibalas dengan duka. Karena melalui komentar tersebut kita bisa saling menguatkan satu sama lain, saling belajar, serta saling memberikan sudut pandang yang meneduhkan hati dalam menghadapi ujian kehidupan. Saudara-saudaraku, para sufi menegaskan bahwa manusia yang berbuat baik kemudian diuji dengan perlakuan buruk justru sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ujian semacam ini bukan tanda bahwa kita gagal dalam berbuat baik, melainkan tanda bahwa Allah ingin meningkatkan kualitas hati kita agar semakin dekat dengannya. Para kekasih Allah, para nabi, para wali, serta orang-orang soleh sepanjang sejarah juga mengalami perlakuan tidak adil dari sesama manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dicempakkan ke dalam api oleh kaumnya. Nabi Musa alaihissalam dituduh sebagai seorang pembohong, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci, dihina, dilempari batu, hingga diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Padahal beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Maka jika para nabi yang merupakan manusia paling mulia pun merasakan ketidakadilan, mengapa kita harus heran ketika ujian serupa menimpa diri kita? Para sufi meyakini bahwa setiap luka yang diterima oleh orang yang tulus adalah undangan dari Allah agar ia semakin dekat kepadanya. Dunia tidak selalu memberi kita keadilan, tetapi Allah tidak pernah menyanyiakan satu detik pun dari kesabaran kita. Ketika kita bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Maka para sufi mengajarkan agar kita mengganti pertanyaan tersebut menjadi, apa yang Allah ingin aku pelajari dari kejadian ini? Karena sesungguhnya, di balik setiap perlakuan buruk yang kita terima, ada pelajaran besar yang sedang Allah siapkan untuk kita. Pelajaran mengenai keteguhan hati, ketulusan niat, serta makna kesabaran yang sesungguhnya. Kebaikan tidak akan kehilangan nilai hanya karena manusia tidak menghargainya, sebab yang mencatat kebaikan kita bukan manusia, tetapi Allah yang maha melihat lagi, maha mengetahui. Dan ketika kita mampu menerima bahwa setiap perlakuan manusia hanyalah bagian dari skenario Allah, maka hati kita akan menjadi lebih tenang, lebih luas,
lebih lapang, dan lebih kuat dalam menghadapi apapun yang datang kepada kita. Kesabaran bukan berarti kita tidak merasakan sakit, bukan berarti kita tidak terluka. Tetapi kesabaran adalah ketika kita tetap berpegang pada nilai kebaikan, meskipun dunia berusaha membuat kita membencinya. Dan itulah perjalanan spiritual yang diajarkan para sufi. Mereka tidak pernah mengukur nilai amal dengan pujian manusia, tetapi dengan keridhaan Allah. Maka wahai saudara-saudaraku, jangan goyah hanya kata perlakuan buruk manusia. Tetaplah menjadi baik, bukan karena manusia layak menerimanya, melainkan karena engkau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Luka yang engkau simpan, air mata yang engkau tahan, serta kesabaran yang engkau jaga diam-diam adalah bukti bahwa engkau sedang berjalan menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara mengenai kebaikan yang dibalas dengan kejahatan, kita sedang membahas sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang menyentuh inti dari perjalanan spiritual seorang hamba. Para sufi memahami bahwa segala bentuk luka yang kita terima bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada satupun tetesan air mata seorang hamba yang jatuh tanpa diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun rasa sakit dalam dada seorang mukmin yang terabaikan. Dan tidak ada satupun perjuangan yang tidak tercatat dalam kitab yang berada di sisi Allah. Para sufi mengajarkan bahwa dunia ini adalah ladang ujian, dan ujian terbesar bukanlah kemiskinan, bukan pula penyakit, bukan pula kekurangan harta, tetapi ujian terbesar adalah ketika hatimu tetap dijaga agar tidak berubah menjadi keras, meskipun engkau dikhianati oleh orang yang engkau bantu, dihina oleh orang yang engkau sayangi, atau dicaci oleh orang yang pernah engkau perlakukan dengan sangat baik. Inilah ujian yang paling berat, menjaga hati agar tetap bersih di tengah kegelapan perlakuan manusia. Sebab manusia yang paling mulia bukanlah manusia yang tidak pernah tersakiti, melainkan manusia yang tetap mampu berbuat baik sekalipun ia telah disakiti berkali-kali. Para sufi menggambarkan bahwa ketika seorang hamba melakukan kebaikan, ia sedang menanam benih cahaya dalam dirinya. Cahaya itu akan tumbuh, berkembang, dan memperluas ruang hati sehingga ia mampu melihat dunia dengan pandangan yang lebih jernih. Namun terkadang, agar cahaya itu bersinar lebih kuat, Allah mendatangkan kegelapan berupa perlakuan buruk dari manusia, bukan dengan tujuan untuk menghancurkanmu, tetapi dengan tujuan agar engkau menyadari bahwa cahaya hatimu tidaklah bergantung pada perlakuan manusia, melainkan bergantung pada hubunganmu dengan Allah. Ada orang yang hanya berbuat baik ketika ia dipuji, ketika ia dihormati, ketika ia diangkat oleh manusia. Namun orang-orang pilihan adalah mereka yang tetap berbuat baik meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang berterima kasih. Bahkan ketika kebaikan mereka disalahpahami dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti. Para sufi berkata, jika engkau berbuat baik untuk mendapatkan balasan dari manusia, maka engkau akan kecewa. Tetapi jika engkau berbuat baik untuk Allah, maka engkau tidak akan pernah merasa rugi. Saudara-saudaraku, kesedihan yang engkau rasakan saat kebaikanmu dibalas dengan kejahatan sebenarnya adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Hati yang hidup akan merasakan sakit ketika diperlakukan tidak adil. Tetapi hati yang hidup pula yang mampu kembali bangkit dan menemukan makna di balik setiap luka. Para sufi mengajarkan bahwa setiap kali engkau terluka, itu adalah kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Mengapa demikian? Sebab kebanyakan manusia baru mengingat Allah ketika mereka kehilangan sesuatu yang sangat mereka cintai, ketika mereka tersakiti oleh orang yang mereka percayai, atau ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak mampu mereka kendalikan dengan tenaga atau pikiran mereka sendiri. Pada momen seperti itulah seorang hamba dipanggil untuk bersujud lebih lama, berdoa lebih dalam, dan menangis lebih tulus di hadapan Allah. Sufi berkata, luka adalah penjaga jalan bagi mereka yang ingin sampai kepada Allah. Perlakuan buruk dari manusia juga menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Terkadang Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar tulus mencintai kita, siapa yang bersahabat karena keikhlasan, dan siapa yang mendekat hanya karena keuntungan. Ketika engkau dikhianati, jangan terburu-buru menyalahkan takdir, tetapi lihatlah bagaimana Allah sedang menjauhkanmu dari orang-orang yang mungkin akan menghancurkanmu di masa depan. Allah membersihkan jalanmu agar engkau tidak bergantung kepada manusia yang salah. Dan ketika Allah membersihkan jalanmu, terkadang ia menggunakan cara yang menyakitkan. Tetapi ketahuilah, pembersihan jiwa memang tidak pernah terasa nyaman. Sama seperti besi yang ditempah dalam api agar menjadi pedang yang kuat, demikian pula seorang mukmin ditempah dengan ujian agar hatinya semakin kuat, semakin jernih,
dan semakin dekat dengan Tuhannya. Saudara-saudaraku, banyak orang menangis diam-diam karena kebaikan mereka tidak dihargai. Tetapi para sufi mengatakan bahwa orang yang tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai adalah orang yang telah mencapai satu tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Sebab yang ia cari bukanlah tepuk tangan manusia, tetapi ridha dari Allah. Ada kalimat indah dari seorang sufi besar yang berkata, "Jangan kecil hati jika kebaikanmu dibalas dengan kejahatan, karena yang menilai bukan manusia. Allah melihat apa yang manusia sembunyikan dan Allah membalas apa yang manusia tidak mampu membalas." Kata-kata ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Engkau tidak perlu menjelaskan mengapa engkau baik. Engkau tidak perlu membela diri dari fitnah manusia. Engkau tidak perlu melawan setiap orang yang menyakiti engkau. Tugasmu hanyalah memperbaiki niatmu, menjaga hatimu, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah yang Maha mengatur segala urusan. Kesabaran dalam menghadapi perlakuan buruk manusia bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Kesabaran adalah kemampuan untuk menempatkan hati pada posisi yang benar. Engkau boleh menegur ketika kejahatan semakin berlebihan. Engkau boleh menjauh ketika seseorang terlalu sering melukaimu. Tetapi engkau tetap menjaga agar hatimu tidak dipenuhi dendam. Sebab dendam adalah racun yang tidak hanya membunuh hubungan, tetapi membunuh ketenangan dalam dirimu. Para sufi selalu menekankan bahwa memaafkan bukanlah membiarkan kejahatan terjadi, melainkan membebaskan diri kita sendiri dari rantai kebencian yang dapat merusak jiwa. Jika engkau tidak mampu memaafkan hari ini, tidak mengapa. Berdoalah agar Allah melunakkan hatimu, karena memaafkan adalah proses, dan setiap proses membutuhkan waktu. Dan saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa dalam perjalanan panjang seorang hamba, seringkali Allah tidak melihat hasil dari amal kita, tetapi melihat usaha kita. Jika engkau sudah berusaha untuk tetap sabar, berusaha untuk tetap tulus, berusaha untuk tetap berbuat baik meskipun dunia tidak menghargai, maka engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Mereka melihat senyumanmu, tetapi tidak melihat duka yang engkau simpan. Mereka melihat sikap lembutmu, tetapi tidak mengetahui betapa besar perjuanganmu untuk tetap menjaga kebaikan itu. Namun Allah mengetahui semuanya. Allah menyaksikan setiap detik perjuanganmu, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sesuatu yang engkau lakukan deminya. Saudara-saudaraku yang semoga selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melanjutkan pembahasan mendalam tentang bagaimana para sufi menghadapi perlakuan buruk yang datang sebagai balasan atas kebaikan, maka kita memasuki wilayah yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih dalam dari sekadar konsep kesabaran biasa. Ini bukan lagi sekadar persoalan bersabar, tetapi tentang membangun kedewasaan spiritual, membangun kekuatan batin, serta menjadikan luka sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Dalam ajaran para sufi, hati seorang hamba digambarkan seperti sebuah cermin. Cermin itu mampu memantulkan cahaya dengan sangat indah jika ia bersih, jernih, dan terawat. Namun seringkali, cermin hati itu tertutup oleh debu, goresan, dan kotoran yang berasal dari interaksi kita dengan sesama manusia. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, ketika seseorang mencaci, menghina, mengkhianati atau memfitnah kita, maka rasa sakit itu seperti goresan pada cermin hati. Dan goresan itulah yang harus kita bersihkan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan keikhlasan, ketulusan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi berkata, luka yang engkau rasakan adalah peringatan agar engkau kembali membersihkan cermin hatimu, karena Allah ingin hatimu kembali memantulkan cahayanya. Pada titik inilah kita menemukan bahwa ujian terbesar dari perlakuan buruk manusia bukanlah rasa sakit yang mereka berikan, melainkan bagaimana kita menjaga hati agar tidak menjadi keras. Banyak orang yang awalnya lembut, berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan setelah mengalami pengkhianatan. Ada pula yang awalnya pemurah, kemudian menjadi pelit karena sering dimanfaatkan. Ada yang awalnya penuh kasih sayang, tetapi berubah menjadi kasar setelah menerima perlakuan buruk dari orang-orang yang seharusnya menghargai kebaikannya. Namun para sufi mengajarkan agar kita tidak membiarkan kegelapan orang lain memadamkan cahaya dalam diri kita, sebab jika kita mengubah diri menjadi jahat hanya karena dijahati, maka sesungguhnya kita telah memberi kemenangan besar kepada kejahatan itu sendiri. Sufi berkata, kebaikan yang berubah menjadi keburukan adalah kekalahan, sedangkan kebaikan yang tetap bertahan meski disakiti adalah kemenangan. Saudara-saudaraku, ketika kita berbuat baik lalu dibalas dengan kejahatan, seringkali kita bertanya, mengapa aku yang harus mengalami ini? Mengapa aku yang berniat baik justru disakiti? Pertanyaan itu wajar,
Tetapi para sufi mengajarkan sudut pandang yang jauh lebih tinggi. Mereka berkata bahwa Allah tidak memberi ujian kepada hambanya kecuali karena ada potensi besar dalam diri hamba tersebut. Allah tidak memberi ujian yang membuat seseorang naik tingkat kepada orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Artinya, ketika engkau disakiti padahal engkau berbuat baik, itu adalah tanda bahwa Allah melihatmu mampu. Allah melihatmu layak. Allah melihatmu kuat. Oleh sebab itu, ujian semacam ini bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk mengeluarkan kekuatan yang selama ini engkau tidak tahu ada di dalam dirimu. Sama seperti emas yang diuji dengan api agar menjadi murni. Demikian pula Allah menguji hamba-hambanya yang dicintainya, agar hatinya menjadi semakin bersih, semakin kuat dan semakin dekat kepadanya. Para sufi memahami bahwa perilaku buruk manusia adalah bagian dari skenario ilahi yang sangat rapi. Tidak ada orang yang datang dalam hidup kita tanpa izin Allah. Tidak ada orang yang menyakiti kita tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada satupun kata yang dilontarkan untuk menjatuhkan kita, kecuali Allah mengizinkannya terjadi karena di balik semua itu, ada hikmah besar yang sedang diberikan kepada kita. Terkadang, Allah tidak ingin kita bergantung secara berlebihan kepada manusia tertentu. Dan cara Allah memutus ikatan itu adalah dengan menunjukkan sisi buruk mereka. Terkadang Allah ingin membersihkan hati kita dari kesombongan, dari rasa ingin dipuji, atau dari ketergantungan terhadap nilai manusia. Dan terkadang Allah ingin kita kembali kepadanya, menangis di hadapannya, memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya, dan menyerahkan seluruh urusan kita kepadanya, maka Ia kirimkan ujian berupa manusia yang mengecewakan kita. Sufi berkata, ketika Allah ingin engkau hanya bergantung kepadanya, maka Dia akan membuat semua yang engkau bergantung kepadanya pergi. Saudara-saudaraku, ada satu hal penting yang harus kita fahami. Kebaikan yang engkau lakukan tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia mengabaikannya, mungkin manusia tidak menghargainya, mungkin manusia membalasnya dengan bicafatan. Tetapi di sisi Allah, setiap kebaikan tetap tersimpan dan akan dibalas pada waktu yang tepat. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah salah dalam memberi ganjaran kepada hambanya. Jika hari ini engkau tersakiti oleh manusia yang engkau bantu, maka kelak Allah akan mengembalikan kebaikanmu dalam bentuk yang jauh lebih besar, lebih indah dan lebih sempurna. Terkadang Allah tidak membalas kebaikanmu dengan manusia yang sama, tetapi Allah menggantinya dengan rezeki yang tak terduga, dengan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh dunia, dengan kemudahan dalam urusan hidup, atau dengan dijauhkan dari musibah yang tidak engkau ketahui. Dan terkadang Allah menyimpan balasan itu untuk diberikan sepuluhnya di akhirat, pada hari di ketika setiap manusia mencari walau satu amal kebaikan, sementara engkau memiliki begitu banyak amal yang telah disakiti oleh manusia, tetapi dicatat oleh Allah dengan sangat sempurna. Para sufi mengingatkan kita agar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mereka berkata, membalas keburukan dengan keburukan hanya membuat kita sejajar dengan orang yang menyakiti kita, namun membalas keburukan dengan kebaikan menjadikan kita lebih mulia dari mereka. Dan inilah sifat para sufi. Mereka tidak membiarkan perilaku buruk orang lain merusak kualitas hati mereka sendiri. Mereka membeli untuk tetap tenang, tetap lembut, tetap ikhlas dan tetap berbuat baik. Karena mereka memahami bahwa kemuliaan bukan diukur dari bagaimana manusia memperlakukan kita, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan manusia. Bahkan ketika manusia tidak pantas menerimanya, kebaikan tetap harus diberikan demi menjaga kemuliaan diri di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, rasa sakit yang kita alami hari ini mungkin sangat berat. Tetapi percayalah bahwa tidak ada satupun yang Allah hadirkan tanpa makna. Luka-luka itu akan membentuk kita, mengajarkan kita, memperkuat kita, dan mengantarkan kita kepada pemahaman hidup yang jauh lebih matang. Luka-luka itu adalah cara Allah membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada makhluk dan menuntun kita agar hanya bersandar kepadanya. Maka, ketika engkau diuji dengan manusia yang tidak menghargai kebaikanmu, bersabarlah. Ketika engkau difitnah padahal engkau berkata jujur, bersabarlah. Ketika engkau disakiti padahal engkau tulus, bersabarlah. Karena kesabaran bukan hanya menahan amarah, tetapi keyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang manusia sembunyikan, dan bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik pada waktu yang paling tepat, dalam bentuk yang paling sempurna, dengan cara yang paling indah sesuai kebijaksanaannya. Saudara-saudaraku, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sampai pada pembahasan mengenai bagaimana para sufi menjaga diri agar tidak tenggelam dalam kegelapan hati saat menerima perlakuan buruk, kita mulai memahami bahwa perjalanan seorang hamba menuju Allah bukan hanya tentang melakukan kebaikan,
tetapi juga tentang mempertahankan kemurnian hati setelah kebaikan itu diuji. Para sufi mengajarkan kepada murid-murid mereka bahwa kemampuan untuk menjaga hati agar tetap bersih di tengah badai perlakuan manusia adalah sebuah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Sebab ibadah bukan hanya sujud, bukan hanya ruku, bukan hanya membaca ayat-ayat, tetapi ibadah juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri, menahan emosi, serta menjaga agar hati tetap berada dalam cahaya meskipun dunia berusaha memadamkannya. Dan ajaran inilah yang menjadi kunci utama bagi orang-orang yang ingin memahami kedalaman makna sabar, ikhlas, dan tawakal. Para sufi mengatakan bahwa musuh terbesar bagi seorang hamba bukanlah orang yang memfitnahnya, bukanlah orang yang menghinanya, bukan pula orang yang mencoba menjatuhkannya, melainkan hawa nafsu yang berbisik dalam hatinya agar ia membalas semua perlakuan itu dengan kebencian atau balas dendam. Hawa nafsu adalah musuh yang tidak terlihat, tetapi serangannya jauh lebih berbahaya daripada kejahatan manusia, karena ia menyerang dari dalam, perlahan-lahan, dan seringkali tanpa kita sadari. Hawa nafsu mengajak kita untuk membalas keburukan dengan keburukan, untuk menginginkan keruntuhan bagi orang-orang yang menyakiti kita, untuk berharap bahwa Allah menurunkan musibah kepada mereka, dan untuk merasa puas ketika mereka menderita. Namun para sufi mengajarkan bahwa jika hati telah dikuasai hawa nafsu semacam itu, maka sesungguhnya kita sedang menurunkan derajat spiritual kita sendiri. Orang yang membalas keburukan dengan kebencian sebenarnya telah kalah. Orang yang membalas kejahatan dengan dendam sebenarnya telah jatuh pada tingkat yang sama dengan orang yang menyakitinya. Tetapi orang yang tetap lembut meski disakiti, tetap tulus meski dikhianati, dan tetap tenang meski dihina, itulah orang yang hatinya telah menang. Saudara-saudaraku, menjaga hati pada kondisi seperti itu tidaklah mudah. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita menghadapi orang-orang yang tidak memahami niat baik kita. Ada orang yang membalas kejujuran dengan kecurigaan. Ada orang yang membalas keramahan dengan kesombongan. Ada orang yang membalas perhatian dengan pengabaian. Ada orang yang menghina padahal kita tidak pernah berniat menyakitinya. Bahkan ada pula orang yang memfitnah kita atas hal yang tidak pernah kita lakukan. Dalam situasi seperti itu, sangat mudah untuk merasa putus asa. Sangat mudah untuk berkata bahwa kebaikan tidak ada gunanya. Sangat mudah untuk memutuskan bahwa berbuat baik hanya akan melukai diri sendiri. Tetapi para sufi melihat situasi ini dari sudut pandang yang sangat berbeda. Mereka mengajari kita untuk tidak memandang perilaku manusia, tetapi memandang kehendak Allah yang berada di balik perilaku itu. Mereka mengajarkan bahwa setiap perlakuan buruk yang kita terima adalah latihan bagi hati agar semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin matang. Para sufi membagi keadaan hati seseorang menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah hati yang rapuh. Ini adalah hati yang mudah hancur ketika disakiti, mudah putus asa ketika dihianati, dan mudah berubah menjadi pahit ketika tidak dihargai. Tingkatan kedua adalah hati yang bertahan. Hati ini mampu menahan luka, tetapi masih merasakan getir di dalamnya. Ia masih menyimpan trauma, masih menyimpan rasa curiga, tetapi tidak membalas kejahatan. Dan tingkatan tertinggi adalah hati yang lapang. Hati ini bukan hanya mampu menahan luka, tetapi juga mampu memaafkan, bahkan mendoakan orang yang menyakitinya. Hati ini tidak lagi bergantung pada perlakuan manusia, tetapi hanya bergantung pada ridho Allah. Inilah hati para sufi, hati yang selalu melihat dunia dari sudut pandang ilahi, bukan dari sudut pandang manusia. Saudara-saudaraku, jika kita ingin memiliki hati yang lapang seperti para sufi, maka ada beberapa ajaran pokok yang perlu kita pahami. Pertama, kita harus menerima bahwa dunia ini bukan tempat bagi balasan yang sempurna. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Maka jika engkau berharap dunia memperlakukanmu dengan adil, engkau akan terus merasa kecewa. Adilnya dunia bukanlah tolok ukur nilai kebaikan kita. Yang menjadi tolok ukur adalah bagaimana kita tetap berpegang pada prinsip kebaikan meski diperlakukan buruk. Ajaran kedua adalah memahami bahwa manusia tidak memiliki kuasa apapun untuk melukaimu tanpa izin Allah.
Jika seseorang menyakitimu, itu terjadi karena Allah ingin engkau mendapatkan pelajaran dari kejadian itu. Allah ingin engkau mengenal siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang tidak. Allah ingin engkau menguatkan hatimu melalui rantai kejadian yang Ia susun dengan sangat rapi. Ajaran ketiga adalah meyakini bahwa setiap perlakuan buruk yang kita terima akan diganti dengan balasan terbaik dari Allah jika kita mampu bersabar. Setiap air mata adalah sedekah jiwa yang akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih indah. Para sufi memiliki pandangan yang sangat indah tentang memaafkan. Mereka berkata, memaafkan bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi. Memaafkan adalah menyadari bahwa Allah lebih besar daripada luka yang engkau rasakan. Ketika engkau memaafkan, engkau bukan sedang membenarkan perbuatan buruk orang lain. Engkau bukan sedang mengatakan bahwa mereka benar. Engkau hanya sedang memilih untuk tidak membiarkan kegelapan mereka tinggal dalam hatimu. Engkau sedang memilih untuk merdeka dari beban yang dapat menghancurkan ketenangan hidupmu. Dan inilah salah satu bentuk ibadah yang paling berat. Bahkan ada seorang sufi yang berkata, menghapus dendam dari hati jauh lebih sulit daripada menghapus tinta dari kain putih. Tetapi orang yang mampu melakukannya adalah orang yang paling dicintai Allah. Saudara-saudaraku, ada banyak orang yang bertanya, sampai kapan aku harus bersabar? Sampai kapan aku harus menahan hati? Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi jawabannya sangat dalam. Bersabarlah sampai hatimu tidak lagi didorong oleh emosi, tetapi didorong oleh cahaya. Bersabarlah sampai engkau memahami bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Bersabarlah sampai engkau merasakan bahwa balasan dari Allah jauh lebih mengarti daripada balasan manusia. Bersabarlah sampai engkau menyadari bahwa setiap luka adalah pelajaran, setiap kejahatan adalah ujian, dan setiap kesabaran adalah tangga untuk menaikkan derajatmu di sisi Allah. Ketika engkau sampai pada tahap ini, engkau tidak lagi berharap manusia memperlakukanmu dengan baik. Engkau hanya berharap agar Allah meridhoi hatimu, dan itu cukup untuk membuat hidupmu penuh ketenangan. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah yang Maha Mengasihi, setelah kita bersama-sama menelusuri perjalanan panjang mengenai bagaimana ajaran para sufi membimbing kita dalam menghadapi perlakuan buruk manusia, kita dapat menyimpulkan bahwa inti dari perjalanan spiritual bukanlah sekadar bagaimana kita diperlakukan oleh manusia, tetapi bagaimana kita memilih untuk merespons perlakuan itu. Para sufi mengajarkan bahwa kemuliaan seorang hamba tidak ditentukan oleh berapa banyak ia dipuji oleh manusia, tetapi oleh seberapa teguh ia menjaga hatinya ketika diuji oleh perlakuan manusia. Seseorang mungkin dihormati oleh dunia, tetapi jika hatinya mudah dipenuhi kemarahan dan dendam, maka ia telah kehilangan cahaya batin yang sangat berharga. Sebaliknya, seseorang mungkin diremehkan oleh dunia, tetapi jika ia mampu menjaga ketenangan hatinya, memaafkan, dan tetap berjalan dalam kebaikan, maka ia termasuk golongan hamba Allah yang telah dimuliakan di sisinya. Kesimpulan paling penting dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa hati adalah pusat perjalanan spiritual. Ketika hati bersih, maka hidup menjadi terang. Ketika hati kotor, maka hidup menjadi gelap, meskipun segala hal di sekitar tampak baik. Oleh karena itu, menjaga hati adalah kewajiban batin yang tidak pernah boleh kita abaikan. Para sufi berkata, sesungguhnya hati adalah rumah bagi cahaya ilahi. Maka bersihkanlah rumah itu agar cahaya dapat tinggal di dalamnya. Perlakuan buruk manusia hanyalah ujian untuk melihat apakah rumah hati kita tetap bersih atau justru dipenuhi debu kebencian dan dendam. Barang siapa menjaga hatinya, maka Allah sendiri yang akan menjaga hidupnya. Barang siapa menjaga lisannya, maka Allah akan menjaga kedudukannya. Dan barang siapa menjaga akhlaknya, maka Allah akan menjaga jalannya menuju ketenangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga semua pembahasan yang telah kita lalui ini tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika engkau disakiti, ingatlah bahwa itu adalah ujian, bukan penghukuman. Ketika engkau difitnah, ingatlah bahwa itu adalah pembelajaran, bukan petaka. Ketika engkau diabaikan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah mengabaikanmu. Dan ketika engkau berbuat baik tetapi tidak dihargai manusia,
Ingatlah bahwa setiap kebaikan tercatat di sisi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang hilang. Tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap kesabaran ada balasannya dan setiap luka ada hikmahnya. Karena itu, marilah kita menutup pembahasan ini dengan doa yang tulus dari hati. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menjaga hati, sebagaimana diajarkan para sufi. Ya Allah, Tuhan yang maha lembut, maha mengetahui setiap bisikan hati dan setiap air mata yang jatuh tanpa seorang pun mengetahuinya. Pada saat ini kami memohon kepadamu, jadikanlah hati kami hati yang teduh, hati yang lapang, hati yang tidak mudah pecah oleh perlakuan manusia. Berkatilah kami kemampuan untuk tetap baik ketika diperlakukan buruk, kemampuan untuk tetap jujur ketika dicurigai, kemampuan untuk tetap tenang ketika difitnah, dan kemampuan untuk tetap ikhlas ketika tidak dihargai. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala penyakit batin. Hilangkanlah dari diri kami sifat dendam, iri, dengki, marah, dan keinginan untuk membalas keburukan dengan cara yang Engkau tidak ridhoi. Limpahkan ke dalam hati kami cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang membuat kami melihat dunia dengan pandangan penuh kasih dan penuh hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kami untuk memaafkan dengan sepenuh jiwa, sebagaimana Engkau maha pemaaf terhadap hamba-hambamu. Jadikanlah kami pribadi yang mampu mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti kami, bukan karena kami lemah, tetapi karena Engkau telah menguatkan hati kami dengan cahaya rahmat-Mu. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang terluka, sembuhkanlah lukanya. Jika ada yang sedang kecewa, hiburlah hatinya. Jika ada yang sedang dalam kesulitan, mudahkanlah urusannya. Jika ada yang sedang merasa sendirian, temanilah dirinya dengan kehadiran-Mu yang tidak pernah pergi. Ya Allah, jadikan setiap ujian yang Engkau turunkan sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Jangan Engkau biarkan kami tersesat oleh kemarahan, buta oleh kebencian, atau lumpuh oleh kepahitan. Jadikanlah kami hamba yang Engkau banggakan dalam kesabaran, Engkau muliakan dalam keikhlasan, dan Engkau angkat derajatnya dalam ketakwaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih setulus-tulusnya kepada semua saudara yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kehadiran dan perhatian Anda bukan hanya menghormati waktu yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini, tetapi juga menjadi tanda bahwa kita bersama-sama sedang menapaki jalan menuju hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih matang. Semoga setiap menit yang Anda luangkan menjadi amal kebaikan yang kembali kepada Anda dalam bentuk ketenangan dan keberkahan hidup. Untuk Anda yang merasa bahwa pembahasan seperti ini bermanfaat bagi perjalanan batin dan kehidupan Anda, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar semakin berkembang dalam menyebarkan ilmu, hikmah, dan nasihat yang lembut bagi jiwa. Dukungan Anda sangat berarti agar kita dapat terus menghadirkan konten-konten yang menenangkan hati, memperkaya batin, dan memperluas pancaran kebaikan di tengah kehidupan yang seringkali penuh ujian. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan ini. Semoga Allah selalu menjaga Anda, keluarga Anda, rezeki Anda, dan seluruh langkah hidup Anda.